Teman-teman, kalau misalnya kalian punya pagar kayu yang panjangnya itu 12 meter. Nah, kira-kira kalau mau dibuatin pagar untuk lahan yang bentuknya persegi panjang, berapa ya ukurannya supaya lahannya bisa maksimal? Halo teman-teman, Kak Mila balik lagi nih. Nah, di sini Kak Mila akan temenin kalian untuk belajar lanjutan dari topik turunan. Nah, jadi sekarang udah bagian kedua. Nanti pembahasan kita adalah tentang garis singgung, terus ada turunan kedua, dan terakhir kita juga belajar aplikasi minimum dan maksimum dari fungsi turunan. Gimana nih kira-kira? Asik ya topiknya? Jadi udah siap kan untuk belajar? Kalau gitu mari kita mulai. Misalnya kita punya fungsi kuadrat atau eksponensial, kita bisa buatkan garis lurus yang mana kalau garis lurusnya itu memotong kurva di 2 titik. Nah, garis itu dinamakan garis sekant. Dan kalau garis lurusnya hanya menyentuh kurva di 1 titik, namanya itu adalah garis tangen atau garis singgung. Nah, untuk mencari gradien garis singgung, begini caranya. Misalnya kita punya fungsi kontinu f dan titik P x1, y1. Kita bisa tulis gradiennya adalah limit delta x mendekati 0 dari fx1 tambah f delta x dikurang fx1 dibagi delta x. Setelah dapat gradiennya, kita juga bisa mencari persamaan garisnya pakai rumus di samping ini. Nah, kakak tahu kalian akan lebih paham kalau ada contohnya. Di sini kita mau cari gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 di titik 2,6. Supaya lebih mudah, yang pertama kita cari dulu f2 tambah delta x-nya. Setelah itu kita cari gradiennya pakai rumus limit yang tadi. Nah, kita akan dapat kalau gradien garis singgungnya adalah sama dengan 7. Nah, kalian juga bisa langsung mencari turunan dari F2, nanti akan sama deh jawaban gradiennya. Kita lanjut lagi ke pembahasan tentang turunan kedua. Kalau f aksen x sebagai turunan pertama, kita turunkan lagi terhadap x, nanti kita akan dapetin yang namanya turunan kedua yang bisa kita tulis sebagai f double aksen x, y double aksen atau sebagainya kayak di samping ini. Jadi simpelnya itu, turunan kedua adalah fungsi fx diturunkan 2 kali terhadap x ya teman-teman. Contohnya itu kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 9x kuadrat kurang x tambah 6. Nah, kalau diturunkan kita dapat f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 18x kurang 1. Dan kalau diturunkan lagi dapat turunan keduanya, f double aksen x sama dengan 12x kuadrat kurang 24x tambah 18. Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu tentang titik stasioner untuk mencari maksimum dan minimum. Kalau misalnya kita punya fungsi f aksen a sama dengan 0, berarti fungsi fx stasioner di x sama dengan a. Nah, fa itu adalah nilai stasioner. Dan A, FA itu adalah titik stasioner atau titik kritis yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah ia nilai minimum atau maksimum. Kalau dari contohnya nih, kita punya persamaan peluru yang ditembakkan vertikal ke atas, HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Nah, tinggi maksimum atau H peluru itu berapa sih? Nah, caranya gampang banget. Kita turunin aja dan buat H aksen T sama dengan 0, lalu kita dapetin kalau T-nya itu sama dengan 10. Dan terakhir kita masukin lagi deh ke persamaan awal, dan dapat kalau tinggi maksimum peluru adalah 700 meter. Nah, itu dia salah satu aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum atau minimum. Yeay, sekian pembahasan kita tentang turunan. Gimana nih teman-teman?
Asik dan seru banget kan? Kita udah belajar tentang garis sekan dan garis tangan atau garis singgung. Terus kita juga udah belajar turunan kedua. Dan terakhir ada titik stasioner atau titik kritis yang bisa kita gunakan untuk cari apakah titik itu adalah titik minimum atau titik maksimum. Nah, teman-teman harus bisa melakukan analisa sendiri ya terhadap titik kritisnya. Kalau ada lebih dari satu titik kritis, yang paling besar berarti maksimum dan yang kecil adalah minimum. Nah, teman-teman udah siap untuk latihan soal? Pasti siap selalu dong, karena kakak yakin tadi kalian pasti menyimak dan belajar dengan serius. Nah, berikut ini latihan soal untuk teman-teman. Selamat mengerjakan. Soal pilihan ganda nomor 1. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 5 di titik min 1,8 adalah A. Y sama dengan min 3X tambah 3. B. Y sama dengan min 4X tambah 4. C. Y sama dengan 3X min 13. D. Y sama dengan min 2X min 40. E. Y sama dengan X min 5. Soal pilihan ganda nomor 2. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya 9.000 tambah 1.000X tambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah A. Rp149.000, B. Rp249.000, C. Rp391.000, D. Rp609.000, E. Rp757.000. Soal pilihan ganda kompleks. Fungsi yang memiliki turunan kedua f double x sama dengan 24x kuadrat min 6x tambah 8 adalah A. Fx sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 3x tambah 5. B. Fx sama dengan 8x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 8x min 24. C. Fx sama dengan min x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 6x min 8. D. Fx sama dengan x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x tambah 1. E. Fx sama dengan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 12x min 40. Soal benar atau salah. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Dibuat kerangka dari kawat dengan bentuk seperti berikut ini. Kawat yang digunakan adalah sepanjang 120 meter. Untuk mendapatkan luas kerangka kawat yang maksimum, maka panjang kerangka atau P haruslah 40 meter. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau gitu sekarang yuk kita bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Pada soal ini, kita perlu mencari persamaan garis singgung dari sebuah kurva dan sebuah titik. Diketahui kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 5 dan titiknya min 1,8. Untuk mencari persamaan garis singgung, kita bisa mencari gradiennya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus berikut ini. Rumusnya adalah limit delta X mendekati 0 dari f x1 tambah delta X min fx per delta X. Kita cari angkanya mulai dari fx. Fx-nya adalah X kuadrat min 2X tambah 5. Maka X-nya pada titik adalah min 1. Lalu kita masukkan angkanya, jadi F min 1 sama dengan min 1 kuadrat min 2 kali min 1 tambah 5. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya kita cari F
X1 tambah delta X. Karena X1-nya adalah min 1, maka kita cari F min 1 tambah delta X. Kita substitusi ke dalam nilai X-nya sehingga menjadi min 1 tambah delta X kuadrat min 2 kali min 1 tambah delta X tambah 5. Hasil dari kuadratnya adalah 1 min 2 delta X tambah delta X kuadrat tambah 2 min 2 delta X tambah 5 sama dengan 1 min 2 delta X tambah delta X kuadrat tambah 2 min 2 delta X tambah 5. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah delta X kuadrat, lalu min 2 delta X min 2 delta X jadi 4 delta X, lalu 1 ditambah 2 ditambah 5 tambah 8. Setelah punya nilai F-1 dan F-1 tambah delta X, kita masukkan ke rumus gradien garis. Maka gradiennya adalah limit delta X mendekati 0 dari F-1 tambah delta X min F-1 per delta X. Lalu kita substitusi nilainya. F-1 tambah delta X tadi hasilnya adalah delta X kuadrat min 4 delta X tambah 8. Min F-1 nya adalah 8 per delta X. Maka sama dengan limit delta X mendekati 0 delta X kuadrat min 4 delta X per delta X. Kita gunakan sifat limit sehingga menjadi limit delta X mendekati 0 dari delta X kuadrat per delta X min limit delta X mendekati 0 dari 4 delta X per delta X. Sama dengan yang pertama hasilnya adalah 0 min 4. Maka gradiennya adalah min 4. Setelah punya gradiennya, kita bisa punya persamaan garis singgung dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan gradien yang tadi sudah diketahui dikali X min X1. Y min Y1 nya adalah 8 sama dengan gradiennya min 4 dikali X min X1 nya adalah min 1. Dijumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 4X tambah 4. Dan jawaban yang sesuai adalah B. Selanjutnya pembahasan soal pilihan ganda nomor 2. Dari soal ini kita akan mencari laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan. Diketahui biaya produksi X produk adalah 9.000 tambah 1.000X tambah 10X kuadrat. Dan biaya penjualan satu produknya adalah Rp5.000. Jadi, biaya penjualan X produk adalah 5.000 dikali X atau 5.000X. Lalu untuk mencari laba kita bisa peroleh dengan biaya penjualan dikurangi biaya produksi. Biaya penjualannya adalah 5.000X dikurangi biaya produksinya adalah 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Jadi 5.000X dikurangi 9.000 dikurangi 1.000X dikurangi 10X kuadrat. Lalu dijumlahkan 5.000 dikurangi 1.000 sehingga sisanya adalah min 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi
9.000. Nah, laba akan maksimum jika turunan dari Lx atau L aksen X-nya sama dengan 0. Maka min 10x kuadrat tambah 4000x min 9000 sama dengan 0. Ini persamaannya. Lalu carilah nilai X-nya. Bisa dengan menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Dan diperoleh nilai X-nya adalah 200. Nah, dari sini kita tahu bahwa laba akan maksimum jika perusahaan menghasilkan 200 produk, X-nya 200. Dengan laba maksimum L 200 karena X-nya adalah 200 sama dengan min 10 dikali 200 kuadrat ditambah 4000 dikali 200 dikurangi 9000. Hasilnya adalah min 400.000 ditambah 800.000 dikurangi 9.000. Jumlahkan hasilnya adalah 391.000. Jadi laba maksimumnya adalah Rp391.000 dan jawaban yang sesuai adalah C. Selanjutnya pembahasan soal pilihan ganda kompleks. Pada soal ini kita akan mencari fungsi yang memiliki turunan kedua f double aksen x sama dengan 24x kuadrat min 6x tambah 8 di antara pilihan A sampai E. Bisa dicoba mulai dari pilihan A sampai E. Manakah yang menghasilkan turunan kedua sebagai berikut? Untuk pilihan A, turunan pertama atau f aksen X-nya adalah 8x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 8x min 3. Sehingga turunan kedua atau f double aksen X-nya adalah 3 kali 8, 24x, 3 dikurangi 1, 2, min 6x tambah 8. Dan ini sesuai dengan yang di soal, maka pilihan A benar. Lakukan dengan cara yang sama untuk pilihan B, C, D, dan E. Dan yang benar lagi adalah pilihan E. Turunan pertama atau f aksen X-nya adalah 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 tambah 8x tambah 12. Turunan keduanya adalah 24x kuadrat min 6x tambah 8. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah A dan E. Dan yang terakhir pembahasan soal benar atau salah. Dari gambar kerangka kawat ini diperoleh persamaan kerangkanya adalah 3P ditambah 4L sama dengan 120 karena panjang kawat yang digunakan adalah 120 meter. 3P karena di sini ada 1, 2, dan 3P. Dan untuk L-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Maka jadi 4L. Sehingga 4L sama dengan 120 dikurangi 3P. Maka L sama dengan 120 min 3P per 4. Dan disederhanakan menjadi L sama dengan 30 min 3 per 4P. Sehingga persamaan luasnya adalah L sama dengan panjangnya adalah P dikali lebarnya terdiri dari 2L. Maka menjadi P dikali 2, L-nya adalah 30 min 3 per 4P. Sehingga setelah dikalikan hasilnya adalah 60P dikurangi 3 per 2P kuadrat.
Lalu ingat bahwa luas akan maksimum jika L aksen atau turunan dari luasnya adalah sama dengan 0. Maka L aksennya adalah 60 min 3P sama dengan 0. Sehingga 60 sama dengan 3P. Maka P sama dengan 20. Jadi panjang kerangkanya agar luas maksimum adalah 20 meter dan bukan 40 meter. Jadi pernyataan pada soal salah. Teman-teman, kakak punya pantun nih. Hari ini kita belajar turunan, ada turunan pertama juga yang kedua. Rajin belajar selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah!